Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, perkenalkan nama saya Julia Dewi Amanda, NIM 2221049. Oke, saya dari Prodi Ekonomi tingkat 1A. Pendidikan sebagai ilmu dan seni. Pendidikan saat ini sangat penting bagi kehidupan manusia, karena pendidikan dapat menentukan nasib seseorang di masa yang akan datang. Pendidikan bisa ditinjau dari ilmunya, dan pendidikan memiliki seni. Saat ini masih banyak masyarakat yang tidak mengenal pendidikan, karena hanya bisa mencari sesuatu yang bisa menyambung hidup mereka. Bahkan, saat ini tidak sedikit anak bangsa yang nekat melakukan tindakan kriminal demi mendapatkan sesuatu yang mereka butuhkan. Dalam buku landasan pendidikan tercantum bahwa anak mempunyai berbagai potensi yang masih tersembunyi. Anak juga memiliki kemampuan untuk berkembang. Maka dijelaskan pula bahwa anak dapat belajar secara efektif. Sayangnya di negara kita ini masih banyak sekali anak-anak yang tidak mengenal potensi dirinya sendiri. Bahkan yang merasa tidak berguna atau tidak bisa melakukan apa-apa. Di dalam video ini, saya akan membahas dan menjelaskan tentang pendidikan sebagai ilmu dan seni. Pengertian pendidikan. Pendidikan merupakan usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pengembangan, agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kesadaran spiritual, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, dan keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Sehingga pelaksanaan pendidikan harus sesuai dengan tujuan pendidikan nasional yang terdapat pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, yakni mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis. Selanjutnya, pendidikan sebagai ilmu. Apa sih pendidikan sebagai ilmu? Pendidikan sebagai ilmu. Di sini dibagi menjadi beberapa pengertian dari berbagai ilmuwan. Ilmuwan pertama mengatakan bahwa suatu ilmu yang bukan saja menelaah objeknya untuk mengetahui betapa keadaan atau hakiki objek tersebut, melainkan mempelajari pula hendaknya bertindak. Ilmuwan kedua mengatakan bahwa ilmu pendidikan adalah teori pendidikan perenungan tentang pendidikan, ilmu yang mempelajari soal-soal yang timbul dalam praktek pendidikan. Ilmuwan yang ketiga mengatakan bahwa ilmu pendidikan adalah bangunan pengetahuan yang sistematis mengenai aspek kuantitatif dan objek dari proses belajar. Ilmuwan yang keempat mengatakan bahwa ilmu yang membicarakan masalah-masalah umum pendidikan secara menyeluruh dan abstrak. Dan ilmuwan yang terakhir mengatakan bahwa ilmu pendidikan adalah pemikiran ilmiah yang kritis, metodis, dan sistematis tentang realita yang kita sebut dengan pendidikan. Persyaratan pendidikan sebagai ilmu dibagi menjadi 2 poin. Yang pertama ada memiliki objek studi. Objek studi dibagi menjadi 2, objek material dan objek formal. Objek material adalah berhubungan dengan tingkah laku manusia. Yang kedua, objek formal adalah menelaah fenomena pendidikan dalam perspektif yang luas dan integratif. Poin yang kedua adalah memiliki sistematika. Di dalam sistematika dapat dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, melihat pendidikan sebagai gejala manusiawi. Yang kedua, melihat pendidikan sebagai upaya sadar. Yang terakhir, melihat pendidikan sebagai gejala manusiawi sekaligus upaya sadar dengan mengantisipasi perkembangan sosio-budaya di masa yang akan datang.
Selanjutnya ada metode dalam ilmu pendidikan. Dibagi menjadi beberapa metode. Yang pertama, metode normatif, berkenaan dengan konsep manusia yang ideal dan nilai baik dan buruk. Metode yang kedua adalah metode eksploratory, adalah berkenaan dengan kondisi dan kekuatan yang membuat suatu proses pendidikan berhasil. Metode yang ketiga adalah metode teknologis, mengungkapkan bagaimana melakukan dalam rangka menuju keberhasilan. Metode yang keempat adalah metode deskriptif fenomenologis, menguraikan kenyataan pendidikan, kemudian mengklarifikasi metode hermeneutis, memahami kenyataan pendidikan yang konkret dan historis. Yang terakhir, metode analisis adalah menganalisis secara kritis tentang pendidikan. Selanjutnya, ada pendidikan sebagai seni. Apa sih maksudnya? Pendidikan sebagai seni. Pendidikan diakui sebagai seni. Implikasinya adalah fungsi mendidik yang utama adalah menghasilkan suatu karya yang utuh, unik, sejati, namun bukan pura-pura atau dibuat-buat. Anak tidak boleh dikorbankan sebagai kelinci percobaan, dan tiap anak memperoleh manfaat. Selain itu, pendidik harus kreatif. Skenario atau persiapan mengajar hanya dijadikan rambu-rambu saja. Yang lebih penting adalah improvisasi. Pendidik harus memperhatikan minat, perhatian, dan hasrat anak didik. Pendidikan sebagai ilmu dan seni. Nah, di sini adalah inti dari materi kali ini. Yuk simak video selanjutnya. Ilmuwan pernah mengatakan bahwa mendidik dan mengajar bukan hanya suatu ilmu, tapi juga seni. Mendidik sebagai seni adalah bagaimana caranya kita dapat hidup dengan anak-anak dan dapat mengerti bahwa anak-anak sehingga seolah-olah kita menjadi seperti mereka. Mendidik tidak cukup dengan memiliki pengalaman, menguasai ilmu pengetahuan, dan menerapkan teknologi, tetapi juga perlu melibatkan aspek seni. Mengajar tidak cukup melibatkan emosi, inspirasi, penghayatan, dan improvisasi, tetapi juga memerlukan penguasaan materi, metode, media, dan teknik mengevaluasi. Nah, di dalam pendidikan memerlukan ilmu pendidikan dalam rangka memahami dan mempersiapkan praktek pendidikan, serta harus kreatif. Improvisasi, skenario adalah rambu-rambu dari pendidikan yang kita jalani. Nah, di dalam proses pembelajaran di sekolah dasar, praktek pendidikan merupakan suatu paduan dari ilmu dan seni. Karena dalam praktek pendidikan tersebut, seorang guru selain memiliki ilmu, beliau juga harus memiliki kreativitas atau seni. Di dalam sekolah dasar, ketika dalam proses pembelajaran seorang guru hanya mengandalkan ilmu tanpa menggunakan kreativitasnya dalam mengajar, maka tidak dapat dipungkiri para siswa yang masih dalam usia bermain akan merasa jenuh. Seorang guru di sekolah dasar sebaiknya menggunakan beberapa kreativitas dalam mengajar. Misalnya, dengan cara menyisipkan permainan atau penyanyian dalam proses praktek pendidikan. Karena dengan cara seperti itu, anak sekolah dasar yang masih tergolong usia bermain akan lebih merasa nyaman ketika mereka melakukan proses pembelajaran dan mereka akan lebih mudah menerima pembelajaran tersebut. Oke, sekian, terima kasih. Itu tadi adalah presentasi saya tentang pendidikan sebagai ilmu dan seni. Dan mohon maaf bila ada kesalahan kata. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.